Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermajlis untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan semuanya bisa kita laksanakan atas taufik dan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang kita muliakan, Nabi yang telah diamanahi oleh Allah Azza wa Jalla mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia, dan beliau telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama kita telah sempurna, dan nikmat yang telah diberikan kepada Allah juga telah disempurnakan juga, yang telah dicukupkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kepada para keluarga beliau, istri, anak, keturunan, dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa meniti jalan yang telah mereka tempuh untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca ayat Al-Quran dari Quran surah Al-An'am ayat 19 yang terakhir pekan lalu. Kita akan lanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-20 dan 21. Baca Bapak. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Jadi, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengetahui abna'ahum, anak-anak mereka. Alladzina khasiru, dan orang-orang yang khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri, fahum la yu'minun, maka mereka itu tidak beriman. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini firman Allah yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang didialogkan sebelumnya dalam ayat yang ke-19 itu, yaitu tentang apa sebab nuzulnya. Lalu sebab nuzul ayat 19, ya, tentang siapa? Namam bin Zaid wa Qurdum bin Ka'ab wa Bahri bin Amr, ya. Dari mereka ini adalah dari siapa? Dari kelompok mana? Dari Quraisy, dari orang-orang Quraisy, ya, yang menjelaskan tentang mereka ingin ingin meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukti atau saksi atas kebenaran apa yang beliau sampaikan, ya. Karena apa? Karena mereka beralasan bahwa orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saksi beliau yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang ahlul kitab itu yang dijadikan alasan oleh kaum Quraisy itu, ya. Kenapa mereka dijadikan alasan oleh kaum Quraisy untuk menolak kenabian Nabi? Karena mereka diberikan Alkitab, dan di dalam Alkitab yang mereka terima itu, ya, di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang dimaksud kitab di sini adalah Alkitabu lil jinsi, ya. Jadi kata kitab ini menunjukkan kata jenis, ya. Kata jenis yaitu jenis kitab, ya, jenis-jenis kitab atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para rasul. Fayashmal Taurat wal Injila wa ghairahuma. Ya. Maka kata kitab di sini berarti seluruh kitab-kitab yang ditulis, yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul.
Ya, termasuk di dalamnya kitab Taurat dan Injil. Jadi yang disebut dengan alladzina atainahumul kitab adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Dan kitab di sini semua kitab yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Artinya semua umat para nabi dan para rasul yang terdahulu, ya, baik yang diberikan Taurat, yang diberikan Injil, atau yang diberikan kitab-kitab yang lain, ya. Karena rasul itu kan sangat banyak, ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25 orang, yang tidak disebutkan lebih banyak lagi. Dan masing-masing rasul ada yang punya kitab sendiri, dan ada juga rasul yang melanjutkan kitab sebelumnya. Ada nabi yang melanjutkan kitab sebelumnya. Jadi kalau nabi itu kata para ulama kita orang yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah tapi tidak diberikan kitab khusus. Mereka melanjutkan kitab rasul yang terdahulu. Kalau rasul orang yang diberikan kitab dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Itu bedanya nabi dan rasul. Sehingga semua rasul itu termasuk nabi, tetapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Tidak semua nabi adalah rasul. Tapi kalau dia rasul berarti sudah tentu nabi. Nah, ini definisinya menurut para ulama kita tentang apa bedanya antara nabi dan rasul. Dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya nabi dan rasul. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya adalah nabi dan juga rasul. Mereka nabi, mereka juga rasul. Karena mereka membawa syariat, ya, mereka juga diperintahkan mendakwahkannya kepada umatnya masing-masing. Walaupun syariatnya ada perbedaan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj, ya, kata Allah di dalam Al-Quran. Tetapi substansinya satu, tentang tauhid dan tentang ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Jadi orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifuna, mereka mengetahuinya. Mereka mengetahuinya. Katanya di sini atau dalam bahasa Arab disebut dhamir, yaitu ya'rifuna hu. Jadi hu ini, hu ini namanya dhamir. Dhamir lil ghaib. Ya'rifuna, kependekan dari huwa. Huwa kalau dia sebagai fa'il. Kalau dia sebagai maf'ul disingkat hu saja. Ya'rifuna, mereka mengetahuinya. Nah, nya di sini maksudnya siapa? Mereka mengetahuinya. Nah, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa katanya di sini pertama yang disebutkan oleh jamaah minas salaf, jamaah dari kaum salaf atau sekelompok dari kaum salaf, mereka mengartikannya nya di sini artinya adalah rasul. Ya. Ya'rifunahu artinya mereka mengetahui rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahuinya, ya, mereka mengetahuinya. Nah, kenapa? Karena ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya itu. Ketika orang-orang Quraisy meminta bukti kepada Rasulullah atas kenabiannya, maka Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Ahlul Kitab itu mengetahui Nabi, ya, mengetahui Nabi, dan mereka tahu dari mana? Mereka tahu dari kitab-kitab mereka. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin, ya, Huyai bin Akhtal dan adiknya Abu Yasir,
Ya, nah itu tahu. Baru melihat Nabi, Huyai bin Akhtab itu sudah mengetahui ciri-cirinya. Jadi mereka tahu. Dan itu Huyai itu baru ketemu. Ya. Belum lama ketemunya, baru pertama ketemu ketika Nabi baru masuk di kota Madinah ini. Ya. Baru itu kali mereka. Tapi adiknya Abu Yasir mengatakan kepada Huyai, apakah dia itu yang ada dalam kitab sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir? Huyai bilang iya. Maka ditanya dalam kisah kemarin yang kita sebutkan itu, ya, Abu Yasir bertanya kepada saudaranya Huyai, Ahu, apakah dia? Apakah dia? Apakah artinya? Apakah dia? Apa artinya? Bahasa kita, so itu dia, atau so dia itu. Itu orang dibahas. Jadi begitu dilihat oleh Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bilang tanya sama Huyai, so dia itu yang ada dalam kitab itu, so dia. Apa kata Huyai? Demi Allah, so dia. Wallahi huwa. Nah itu kata para ulama yang menafsirkan bahwa kata ya'rifuna hu atau dhamirnya itu maksudnya adalah Nabi. Artinya orang-orang yang mendapatkan kitab-kitab dari Allah, ya, baik itu Taurat, Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang lain, itu mereka tahu semua tentang Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu. Ciri-cirinya mereka tahu semua. Ya, mereka tahu semua dari fisiknya, ya, dari ciri fisiknya, kemudian dari fenomena alam yang mengikuti mereka, seperti pendeta Buhairah yang mengetahui Nabi dari fenomena alam. Nabi dilindungi oleh awan, ya. Kemana-mana itu, kemana Nabi pergi, ke situ itu awan, seperti seolah-olah diperintah dia supaya Nabi tidak kepanasan, ya. Melindungi Nabi dari panas terik matahari. Jadi dari fenomena alam dilihat. Nah kalau Huyai itu dilihat dari fisiknya, Baru kalau Abdullah bin Salam, dia tahu dari mana? Dari ilmunya, ya. Dari ilmunya, seperti yang kita sudah sebutkan kemarin dalam riwayat Al-Bukhari, ketika Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya cuma diketahui oleh para nabi dan rasul, dan Rasul bisa menjawab. Jadi Abdullah bin Salam mengetahui Nabi itu dari sisi ilmunya. Kalau Huyai bin Akhtab dari sisi fisiknya. Nah kalau pendeta Buhairah, dia tahu dari fenomena alam yang mengikuti. Nah, maka di sini disebutkan ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya mereka mengenal Nabi itu sangat-sangat detail, sangat-sangat terperinci. Makanya dalam kisah Salman Al-Farisi, ya, ketika dia mendatangi pendeta Nasrani, karena Salman itu dari Majusi, ya dia mencari kebenaran. Ya, dia bilang Majusi ini dia sudah tidak yakin dengan agama nenek moyangnya, karena dia orang Persia. Persia itu kan agamanya Majusi, ya, menyembah api. Jadi Salman itu salah satu anak dari tokoh, bahkan disebut sebagai tokoh agama Majusi. Dia tugas itu apa? Menjaga api supaya tidak padam. Ya, tugasnya dia menjaga
api yang mereka sembah itu supaya tidak padam. Dan lama-lama hatinya memberontak, ya, dan mencari kebenaran sebenarnya siapa Tuhan yang pantas disembah. Karena kalau sudah api ini dibilang sudah tidak sesuai dengan hati nurani. Kenapa? Kenapa Tuhan harus dijaga? Baru kalau padam kasih nyala ulang. Berarti ini Tuhan ini bisa mati, bisa menyala. Kadang-kadang mati, kadang menyala. Ya, sedangkan manusia ya satu kali saja mati, sudah. Kalau api tidak dijaga mati, kasih menyala mati ulang, kasih menyala mati. So tidak tentramnya. Dia bilang bukan Tuhan yang boleh disembah. Makanya dia pergi mencari agama apa yang kira-kira benar. Dia ketemukan seorang Rabi Yahudi. Dia belajar agama Yahudi. Tapi lama-lama dia bilang, banyak juga ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa jawab. Akhirnya dia bertemu seorang Rabi yang masih berpegang teguh kepada Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Nah di situ dia yakin, oh kayak ini betul, ini agama. Tapi begitu Rabi itu meninggal, ya, dia tanya guru, kalau guru meninggal, guru mau titip sama siapa saya ini? Karena dia melihat orang Yahudi selain gurunya itu sudah menyimpang semua. Selain gurunya yang satu itu yang dia belajar kepada beliau itu, menurut Salman Al-Farisi menyimpang semua mereka itu. Makanya dia tanya, guru mau titip sama siapa saya? Maka dia bilang, kau pergi ke suatu tempat, di sana ada pendeta Nasrani yang masih berpegang teguh kepada Injil. Kau pergi sama dia belajar. Maka ketika gurunya itu meninggal, dia pun pergi kepada orang yang ditunjukkan itu. Dan dia bertemu, kemudian dia belajar. Dia bilang, oh sama DP tauhid. Walaupun tata cara ibadahnya ada beda-beda, tapi tauhidnya masih sama. Maka dia pun masuk Nasrani, ikut guru yang kedua. Dan hari berganti hari, lama kelamaan itu gurunya juga mau meninggal. Maka dia bilang lagi sama gurunya, guru kalau guru meninggal, guru mau titip sama siapa saya? Karena menurut Salman Al-Farisi cuma gurunya itu yang masih bertauhid. Yang lain-lain dia bilang tidak sama dengan gurunya itu. Maka gurunya itu bilang, sudah tidak ada lagi orang yang seperti saya sudah. Tapi nanti akan muncul nabi yang baru. Dan kalau dia muncul, maka kamu ikut sama dia. Tapi dia tidak tahu kapan munculnya. Maka Salman bilang, apa dia ciri-ciri? Ciri-cirinya pertama, dia tidak mau diberi sedekah atau tidak menerima sedekah. Jadi kalau disedekahi dia tidak terima. Karena Nabi itu tidak menerima sedekah. Kemudian ciri kedua, kalau kamu beri dia hadiah, nah dia terima kalau hadiah. Jadi pemberian yang diterima oleh Nabi itu bukan sedekah, tapi hadiah. Ciri yang ketiga, ada tanda kenabian di tengkuknya, bagian belakang. Jadi ada 3 ciri yang dikasih tahu. Maka Salman pun ya setelah gurunya itu meninggal, maka Salman pun mencari di mana kira-kira orang yang disebut saya punya guru ini. Mencari. Dia mendengar bahwa ada di suatu daerah yang banyak pohon kurmanya. Di situ ada nabi baru. Maka
Maka dia cari di mana itu pohon, daerah yang ada pohon kurma. Keliling dunia nih. Karena zaman dulu tidak ada Google. Kalau ada Google Map mungkin dia langsung pergi. Tapi keliling. Akhirnya tibalah dia di Madinah. Dia bilang kayak banyak pohon kurma di sini. Kayaknya ini yang dimaksud saya punya guru. Tapi ketika sampai di situ, beliau belum mendengar. Orang-orang Madinah itu belum ada yang beriman. Ya, belum ada yang beriman. Maka dia tinggal di situ beberapa lama dan kemudian tiba-tiba dia dengar ada Rasul muncul di Mekah dan dia sudah mau pergi ke Madinah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, waktu itu Salman Al-Farisi bekerja sebagai tukang kebun. Dan kebunnya kan kebun kurma. Maka ketika pertama bertemu Nabi, dia sengaja petik kurma di kebun itu dan dia bilang, ini saya berikan sebagai sedekah saya untuk engkau. Waktu itu kan belum dia belum masuk Islam. Nabi minta maaf. Dia bilang, saya tidak menerima sedekah. Dia bilang, ciri pertama dia ini. Karena tidak ada orang yang tidak terima sedekah. Semua orang pasti terima sedekah, pasti mau terima sedekah. Apalagi di zaman kita sekarang, semua orang mau terima sedekah. Biar orang kaya mau terima sedekah, ya. Apalagi bantuan-bantuan. Ya. Biar sok kaya mendaftar jadi orang miskin supaya dapat bansos, ya, bantuan sosial. Ya. Nah, sengaja bikin dokumen palsu, ya, supaya kelihatan tidak ada penghasilan, ya, kelihatan tidak ada penghasilan atau penghasilannya tidak cukup, supaya diberikan bantuan, diberikan sedekah. Nah, kalau Nabi dia tidak terima sedekah, sehingga Salman bin Ain kayaknya beda dari orang lain dia ini. Orang-orang kalau dikasih sedekah, senang sekali. Bahkan ada yang minta disedekah. Tapi ini tidak terima di Quran. Bilang ciri pertama, dia bawa pulang itu ukur, dia tidak dimasukkan. Kemudian besok dia datang, dia ambil lagi kurma yang baru, dia bawa lagi. Nah, baru dia bilang, ini saya kasih hadiah untuk Anda. Maka dia bilang, alhamdulillah, syukran, jazakallah khair. Ya. Begitulah kira-kira Rasulullah berterima kasih dan beliau menerima hadiah tersebut dengan senang hati. Ini ciri kedua berarti ini sama dengan siapa yang guru bilang. Dia tidak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Ini ciri kedua. Tinggal satu lagi dia bilang, bagaimana cara lihat dia tanda kenabian di tembok bagian belakang itu? Ya, Nabi kan pakai jubah ya, tertutup kan, sebelah belakang tertutup. Bagaimana bicara? Tidak mungkin dia bilang, bukakan TP baju, tidak mungkin. Ya. Saya mulai TP punggung, tidak mungkin bilang begitu kan? Segan, ya. Nanti dianggap tidak sopan. Maka ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, ya, duduk, datanglah Salman Al-Farisi. Pura-pura dia pergi di belakang, pura-pura mendengar dia di belakang. Tapi ada yang dia mulia, mendengar Nabi sementara bicara dengan para sahabat, dia dengar. Dia berputar begitu ke belakang, berdiri. Apa yang dia perhatikan, tapi tidak melihat. Nabi kan tahu apa yang dia melihat. Ya, pura-pura Nabi buka itu sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka bajunya bagian belakang sedikit. Sahabat-sahabatnya ini tidak ada yang tahu apa yang dia mau tahu. Cuma Rasulullah kan diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pura-pura Nabi buka sedikit dia punya baju bagian belakang. Dan ketika Salman lihat, ternyata betul
So dia ikut. Makanya dia langsung bersyahadat di situ. Jadi Nabi itu ketika berdakwah yang dengar beliau bukan cuma kaum muslimin. Ya. Ada juga orang yang belum muslim datang duduk mendengarkan taklimnya Nabi. Lama-lama mereka masuk. Maka disitulah Salman Al-Farisi masuk. Karena ketiga ciri-cirinya yang dikasih tahu oleh gurunya dulu yang sudah meninggal itu dia dapat. Tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah dan ada khatam, yang ada tanda kenabian di punggung beliau. Maka dia pun masuk Islam. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, kata Imam Asy-Syaukani, ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu yang diberikan kitab itu, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Artinya apa? Saking penjelasan dalam kitab-kitab mereka itu sangat-sangat rinci sekali tentang Nabi. Bahkan disebutkan oleh salah seorang profesor peneliti Taurat itu, ya, kata Muhammad itu ada dalam Taurat, ya, walaupun tidak disebut dengan kata Muhammad, tapi apa Mehmet gitu. Jadi beda lahjah, ya, beda apa namanya, beda dialek penyebutan dalam Taurat dan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutnya Muhammad atau Ahmad, tapi di Taurat itu dengan bahasa Ibrani, walaupun artinya sama. Ya, Muhammad itu kan artinya terpuji, Ahmad juga artinya terpuji. Jadi mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, ini tafsir yang pertama. Kemudian hu ini juga, atau dhamir hu ini juga kata Imam Asy-Syaukani, dhamir ini kembali kepada Alkitab. Ai ya'rifunahu ma'rifatan muhaqqaqatan bihaitsu la yaltabisu alaihi minhu syai'un. Ya'rifunahu artinya mereka mengetahui kitab yang diturunkan kepada mereka itu. Ma'rifatan muhaqqaqatan, dengan pengetahuan yang muhaqqaqah. Pengetahuan yang muhaqqaqah itu pengetahuan yang sudah sangat-sangat mendalam, sangat-sangat detail. Pengetahuannya memang sudah pengetahuan yang sempurna. Bihaitsu la yaltabisu alaihi minhu syai', di mana pengetahuan itu tidak bercampur dengan sesuatu di luar kitab yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka tahu ini kitab Taurat aslinya begini, tidak ada campurannya, ya, tidak ada penyimpangannya dan seterusnya. Jadi mereka mengetahui kitab tersebut dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Dan di antara pengetahuan dalam kitab-kitab mereka itu adalah penjelasan tentang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dua penafsiran ini saling mendukung, ya, tidak bertolak belakang. Jadi pengetahuan yang pertama atau tafsir yang pertama, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan dalam kitab mereka, karena kitab mereka itu mereka tahu yang aslinya seperti apa, mereka tahu. Dan di dalam kitab yang asli itu ada penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena itu disebutkan kama ya'rifuna abna'ahum, bayan litahaqquqi tilkal ma'rifah wa kamaliha wa adami wujudi syakkin fiha, fa inna ma'rifatal aba'i lil abna'i hiyal balighatu
ila ghayatil itqani ijmalan wa tafsilan. Kenapa digambarkan pengetahuan mereka seperti mereka mengenal anak-anaknya? Untuk menjelaskan tentang pengetahuan mereka itu memang pengetahuan yang yang sempurna, yang tidak diragukan lagi. Ya. Sebagaimana orang tua kenal DP anak. Bagaimana orang tua kenal anak? Orang tua mengenal anaknya itu walaupun DP suara dia tahu. Ya. Suaranya dia tahu. Misalnya dia punya anak berapa? Ya. Masing-masing punya suara beda-beda. Orang tua tahu, oh ini suaranya siapa ini? Ya. Suaranya siapa suaranya? Dia tahu itu anak-anaknya. Ya. Biar itu orang tua buta, dia tahu dia anak. Coba tes orang tua yang buta. Datangkan DP anak, begitu dengar suaranya siapa anak. Itulah pengetahuan orang tua kepada anak. Ya. Kalau anaknya 5, dia kenal semua itu anak. Model kepalanya dia tahu, nah, ini kepalanya. Ini kepalanya nomor pertama, nomor 2. Karena dia anak, ya kan? Karena dia punya anak. Mulai dari kecil, ya, sampai besar sama-sama dengan dia, maka dia kenal sekali. Sampai dia baju dia tahu. Apalagi ibu itu kenal betul DP anak. Sampai DP baju dia tahu ini bajunya siapa, ini baju siapa. Dia tahu. Nah itu disebutkan dari kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak. Kenapa? Karena orang tua kalau sama anak itu pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan tanda-tanda lahir orang tahu. Saya punya anak, tanda lahirnya di sini, di punggung. Makanya kalau ada cerita-cerita anak-anak hilang itu, cerita anak hilang masih kecil, kemudian nanti ketemu sudah dewasa, ibunya bilang ada tanda lahirmu di punggung, supaya tahu ya DP anak. Ada tai lalatmu di dada sebelah kiri, nah, dia tahu itu. Karena orang tua tahu sama anaknya. Ya, maka itu disebutkan di sini kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, wa adam wujudi syakki. Jadi orang tua itu tidak akan ragu terhadap anak. Ya. Fa inna ma'rifat al-aba'il abna' hiya al-balighah ila ghayatil itqan. Karena sesungguhnya pengetahuan ayah kepada anaknya adalah pengetahuan yang sangat itqan, ila ghayatil itqan. Itqan itu artinya pengetahuan yang sangat, pokoknya dia hafal mati bahasa kita. Ijmalan wa tafsilan. Ya. Dia hafal mati DP anak ini secara ijma, secara umum dan secara khusus. Ya. Secara umum dan secara khusus. Bahkan DP model jalan dia tahu. Bagaimana anak berjalan. Sampai anak yang kedua ini dari jauh ke sini depan itu. Walaupun orang lain belum tanda. Oh, sampai anak nomor 1 ini kemarin ini baru lihat dia jalan. Ya, dia. Saking kenalnya itu orang tua sama anak. Dari suaranya, dari ciri-cirinya dia kenal semua. Nah, seperti itulah ahlul kitab mengetahui nabi. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kisahnya Huyai, ya, dan kisahnya pendeta Buhairah. Jadi mereka mengenal Nabi, padahal ya kalau Bang Buhairah itu kan lebih unik. Ya. Dia yang kenal Nabi, padahal Abu Thalib pamannya Nabi tidak tahu. Karena Abu Thalib kan tidak pernah belajar kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Dia kan agamanya agama orang jahiliyah musyrikin, Mekah, orang Mekah. Dan nanti dia tahu bahwa keponakannya itu akan menjadi orang besar setelah dikasih tahu sama pendeta itu ketika mereka pergi ke Syam berdagang.
Jadi Abu Thalib mengajak Nabi kita Nabi Muhammad berdagang, ya dia anggap ya supaya anak ini nanti kalau dia dewasa, ya dia bisa jualan sendiri, bisa mandiri. Jadi diajar memang dia sejak masih remaja diajar pergi berdagang. Tujuannya Abu Thalib cuma sekedar itu, melatih dia supaya bisa berdagang. Dia tidak tahu kalau ini anak akan jadi rasul, dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah mempelajari Alkitab, sehingga dia tidak tahu keterangan-keterangan dalam Alkitab, dia tidak tahu. Maka ketika pergi ke Syam, begitu pendeta Bukhayrat melihat ini anak, ya ketika itu kan masih anak-anak dan belum diangkat jadi nabi. Ini anak beda daripada anak-anak yang lain. Ya, dilihat ke atas, itu awan selalu melindungi dia. Kemana dia pergi ke situ, awan pergi seperti diperintah. Makanya dia bilang sama Abu Thalib, cepat-cepat bawa pulang kau punya keponakan ini. Jangan sampai ahlul kitab tahu dia. Ya. Karena kalau dia tahu, ahlul kitab tahu ini keponakanmu ini yang berbahaya untuknya. Karena keponakanmu ini nanti katanya, dia belum bilang kalau mau jadi rasul, mau jadi orang besar dia bilang begitu. Dia akan menjadi orang besar, dia punya kedudukan tinggi nanti. Cepat-cepat bawa pulang, jaga baik-baik ya. Jangan sampai ada orang yang celakai dia, jaga baik-baik. Ini anak mau menjadi orang besar. Maka Abu Thalib pun segera pulang, bawa dia punya keponakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Nah sejak saat itu tambah sayang Abu Thalib ya. Bahkan lebih sayang daripada anaknya sendiri. Makanya ketika Abdul Muttalib meninggal, ya, kakeknya meninggal, Abu Thalib memelihara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu didahulukan dibandingkan anak-anaknya sendiri. Apa-apa Nabi dulu. Ya, sebagaimana Abdul Muttalib mendahulukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu didudukkan di tempat duduknya. Orang-orang dulu itu, apalagi tokoh-tokoh Quraisy itu di haram itu mereka punya tempat duduk khusus. Seperti sekarang mungkin singgasana, tempat duduk khusus, masing-masing ada tempat duduk. Dan Abdul Muttalib itu, dia punya tempat duduk juga khusus. Dan yang boleh duduk di tempat dia itu cuma dia, Abdul Muttalib. Anak-anaknya belum boleh. Tapi Nabi Muhammad didudukkan di situ oleh Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad SAW duduk di tempatnya Abdul Muttalib sebelum dia om. Paman-pamannya itu tidak bisa duduk di situ. Nanti Nabi Muhammad akan izin. Nah begitu juga Abu Thalib. Ya, ketika dia menggantikan kedudukannya Abdul Muttalib, maka dia memperlakukan Nabi kita SAW seperti memperlakukan sebagaimana Abdul Muttalib memperlakukan beliau. Jadi lebih diutamakan daripada anak-anaknya. Nah itu yang disebutkan di sini, bahwa mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak. Nah ini tentang pengetahuan orang-orang ahlul kitab terhadap Nabi SAW. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Nah itu seperti Ibu Yai. Dia tahu iya. Tapi ketika Abu Yasir adiknya bertanya baru, bagaimana pendapat tentang dia? Dia bilang saya akan memusuhinya selama saya masih hidup. Padahal dia sudah tahu itu benar. Ya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Annal kufara al-khasirina li anfusihim bi'inadihim wa tamarrudihim la yu'minuna bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya alladzina khasiru anfusahum, yang merugikan dirinya sendiri. Yang merugikan dirinya sendiri artinya
bi'inadihim wa tamarrudihim la yu'minuna bima ja'a. Yaitu yang disebut rugi itu adalah orang yang sudah tahu Nabi tapi tidak mau beriman. Alladzina khasiru, membuat diri mereka sendiri rugi. Kayak seperti Huyai itu demi contoh. Ya. Dia tahu itu Nabi, dia tahu itu Rasul, tapi dia tidak mau beriman. Jadi dia merugikan dirinya sendiri. Ya. Membuat dirinya sendiri rugi. Dia sudah tahu barang bagus, ya, bahasa kita, dia sudah tahu barang bagus, tapi dia tidak ambil. Ya. Bahkan dia buang. Nah itu orang yang rugi sekali. Dan tidak ada orang yang berakal membuang barang bagus. Jadi orang yang membuang barang bagus itu biasa kita sebut orang yang tidak berakal. Ya contohnya kalau kita jualan, ya kalau kita jualan kan, kalau kita cari barang untuk dijual, itu pasti kita cari barang yang paling bagus kualitasnya, supaya kalau dijual mudah dan untungnya banyak. Itu barang. Dan orang yang tidak tahu berjual, dia tidak tahu kualitasnya. Orang yang lain tipu dia, maka dia akan rugi. Dan orang yang paling rugi, dia tahu ini kualitas bagus barang, tapi dia tidak mengambil, maka dia rugi dua kali. Nah begitulah permisalannya. Kata Allah, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri itu, mereka itu tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah tahu itu Nabi, ya, sudah tahu itu Rasul, tapi mereka tidak beriman, bahkan musuh. Nah itu dua kali lebih buruk. Sudah tidak beriman, memusuhi lagi. Nah, makanya Huyai bin Akhtab itu orang yang paling rugi dalam kehidupannya, ya, dan orang-orang yang semisalnya. Nah, ini kata Allah Azza wa Jalla. Nah begitu dia selanjutnya. Kalau kita tahu ini hadis Nabi, kita tahu ini ajaran Nabi, baru kita tidak mau ikut, itu berarti rugi. Apalagi kalau tambah memusuhi ajaran Nabi, itu rugi dua kali. Rugi dua kali. Sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, sudah tahu ajarannya seperti ini, tapi tidak mengikut, itu rugi dan membuat rugi diri sendiri. Maka salahnya bukan sama orang, tapi salah sama diri sendiri. Nah, ini ayat yang ke-20 ya. Jadi pelajaran pentingnya bagi kita di sini dua ya. Pertama, ya, kita harus mengenal Nabi kita dengan sebaik-baiknya. Makanya kita harus membaca sirah Nabi. Jangan sampai kita mengenal Nabi kita tidak sebaik-baiknya, atau jangan sampai orang lain mengalahkan kita. Orang lain lebih kenal Nabi kita daripada kita sendiri. Makanya perlu kita membaca tentang Nabi, tentang sirah Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, tentang fisik Nabi. Nah, itu ada dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Beliau menulis kitab khusus tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kitab hadis yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang Nabi, mulai dari bentuk tubuhnya, ya, sifat-sifatnya, karakternya, dan seterusnya. Jadi digambarkan Nabi dengan jelas, sampai warna rambutnya, warna jenggotnya dijelaskan di situ semua, sampai tingginya, lebar dadanya, nah, diberitahu semua, panjang rambutnya sebagaimana, itu dijelaskan semua oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, nanti kalau kita punya kesempatan kita bisa baca kitabnya supaya kita kenal dengan Nabi sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,